Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sakia Sardeva Aliza. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari divisi logam dengan proker long march, yaitu hafalan obat. Nama patennya Renabetic. Terus komposisinya glibenclamide 5 mg. Terus indikasinya itu non insulin dependent diabetes mellitus. Terus kontraindikasinya tuh insulin dependent diabetes mellitus, diabetik, terus dekompensasi metabolic DM, terus gangguan ginjal berat. Terus untuk efek sampingnya itu gangguan gastrointestinal sama reaksi hipersensitivitas. Terus untuk dosisnya, kalau dewasa itu setengah tablet per hari, itu dosisnya dapat ditingkatkan setengah tablet per hari dengan interval 3 sampai 5 hari. Terus sampai 5 hari. Terus sampai kondisinya itu metaboliknya membaik. Terus maksimal dosisnya itu 20 mg per hari. Terus kalau yang usia lanjut dengan gangguan fungsi ginjal sama hati itu dosisnya 1,25 mg per hari. Terus kalau dosisnya lebih dari 10 mg itu lebih baik diberikannya secara terbagi. Terus diberikannya itu setelah makan. Antivertigo, nama patennya Histigo, nama obatnya beta histin mesilet. Nah, untuk komposisinya setiap kaplet mengandung beta histin mesilet 6 mg. Untuk indikasinya vertigo verifer sama pusing yang berhubungan dengan keseimbangan, yaitu gangguan sirkulasi darah atau sindrom Meniere. Terus penyakit Meniere. Terus untuk kontraindikasinya yang hipersensitivitas terhadap komponen obat sama penyakit pheochromocytoma. Terus peringatan sama perhatiannya, jangan diberikan pada penderita pheochromocytoma sama berikan perhatian khusus jika diberikan kepada penderita penyakit asma, peptic ulcer, terus pasien dengan riwayat peptic ulcer, wanita hamil sama menyusui. Terus untuk efek sampingnya tuh gangguan gastrointestinal, sakit kepala, skin rash, pruritus pernah dilaporkan. Untuk dosisnya 6 sampai 12 mg 3 kali sehari. Asam urat, nama patennya Alovar, nama obatnya allopurinol. Untuk komposisinya setiap tablet mengandung allopurinol 100 mg. Untuk farmakokinetiknya absorpsi bioavailabilitasnya sekitar 80 sampai 90%. Nah, diserap setelah pemberian oral. Konsentrasi plasma puncak dari allopurinol dan oksipurinol. Terus secara berurutan dicapai dalam 1,5 dan 4,5 jam. Untuk onset pasien dengan gout, konsentrasi asam urat serum mulai menurun perlahan-lahan dalam waktu 24 sampai 40 jam. Untuk konsentrasi minimum mungkin tidak tercapai selama sekitar 1 sampai 3 minggu. Untuk durasi setelah penghentian terapi, konsentrasi asam urat serum kembali ke tingkat sebelum terapi dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Untuk distribusi luas merata ke semua jaringan kecuali ke otak. Nah, untuk eliminasi cepat di metabolisme oleh santin oksidase, di metabolisme terutama menjadi retabolit aktif oksipurinol.
Untuk indikasinya gout dan hiperurisemia. Untuk kontraindikasinya alergi terhadap allopurinol, penderita dengan penyakit hati, dan bone marrow suppression. Untuk peringatan perhatiannya, hati-hati pemberian pada penderita yang hipersensitif dan wanita hamil. Hindari penggunaan pada penderita gagal ginjal, pada penderita hiperuremia asymptomatik. Hentikan pengobatan dengan allopurinol bila timbul kemerahan kulit atau demam. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan katarak. Terus hati-hati bila diberikan bersamaan dengan vidaramin. Efek sampingnya reaksi hipersensitivitas, ruam makilopapular didahului pruritus, urtikaria, eksfoliatif, dan dermatitis, terus dan sindrom poliartritis. Terus ada demam, kegagalan hati, ginjal, mual, muntah, dan diare. Terus kalau untuk dosis, kalau dewasa itu dosis awalnya 100 mg sehari, terus dan ditingkatkan setiap minggu sebesar 100 mg sampai dicapai dosis optimal. Nah, kalau dosis maksimalnya yang dianjurkan itu 800 mg sehari. Terus pasien dengan gangguan ginjal 100 sampai 200 mg sehari. Anak di bawah 6 tahun itu dosis maksimalnya 150 mg sehari. Asma bronkodilator, nama patennya Ventolin, nama obatnya salbutamol. Untuk komposisinya, tiap tablet 2 mg mengandung salbutamol sulfat dengan salbutamol 2 mg. Yang tablet untuk 4 mg-nya mengandung salbutamol sulfat dengan salbutamol 4 mg. Untuk farmakokinetiknya absorpsi. Untuk dosis tunggal bioavailabilitas oral extended release tablet albuterol sulfat itu sekitar 80%. Yang dari Asia tablet 271 konsepsional oral dihirup muncul sebagai akibat dari aksi lokal daripada konsentrasi obat absorption. Onset tablet konvensional atau solusi dalam waktu 30 menit. Untuk aerosol inhalasi dalam 5-15 menit. Kalau durasi inhalasi aerosol itu 3-6 jam. Kalau inhalasi solusi itu 2-4 jam. Kadang-kadang kurang lebih 6 jam. Untuk tablet konvensional up to 8 jam. Kalau tablet extender release itu up to 12 jam. Larutan oral 6 jam. Distribusi albuterol melitas plasenta. Tapi tidak diketahui apakah albuterol mendistribusikan ke ASI atau tidak. Terus metabolisme ekstensif di metabolisme di dinding usus dan hati. Terus metabolitnya tidak aktif. Eliminasi secara substansial, menghilangkan dengan gejala. Waktu paru dengan inhalasi 8-6 jam pada orang dewasa yang sehat. Terus kalau 7-7,1 jam pada pasien dengan asma. Terus kalau tablet konvensional 5-7 2 jam. Kalau extender tablet 9,3 jam. Terus larutan 5 jam pada individual yang sehat. Indikasinya kejang bronkus pada semua jenis asma bronsial, bronkitis kronis, dan emfisema. Kontraindikasinya penderita yang hipersensitif pada obat ini. Dosis kalau dewasa yang tablet 2 mg itu
3-4 kali sehari, 1-2 tablet. Kalau tablet yang 4 mg 3-4 kali sehari, setengah sampai 1 tablet. Terus kalau untuk orang tua diberikannya dosis awalnya tuh lebih rendah. Terus kalau anak-anak umur 2-6 tahun 3-4 kali sehari, setengah sampai 1 tablet. Itu tablet yang 2 mg. Kalau yang 4 mg itu 3-4 kali sehari, seperempat sampai setengah tablet. Umur 6-12 tahun yang tablet 2 mg itu 3-4 kali sehari 1 tablet. Kalau yang 4 mg nya 3-4 kali sehari, setengah tablet. Kalau umur 12 tahun ke atas itu 3-4 kali sehari, 1-2 tablet. Itu untuk 2 mg. Kalau yang 4 mg itu 3-4 kali sehari, setengah sampai 1 tablet. Atau menurut anjuran atau petunjuk dokter. Peringat sama perhatiannya, hati-hati bila diberikan pada penderita tiroktosikosis hipersensitif, kardiovaskuler, sama diabetes mellitus. Terus hati-hati penggunaan pada wanita menyusui, karena kemungkinan diekskresikannya itu melalui ASI. Hati-hati pada penggunaan anak umur 2 tahun ke bawah karena keamanannya belum diketahui dengan pasti. Nama paten Novastan, nama obat asamefenamat. Komposisinya setiap tablet mengandung 500 mg asamefenamat. Untuk farmakokinetiknya, tablet asamefenamat ini diberikannya secara oral, terus diberikan melalui mulut dan diabsorpsi pertama kali dari lambung dan usus. Selanjutnya obat ini melalui hati dan diserap darah. Nah, kemudian dibawa oleh darah ke tempat kerjanya. Untuk farmakodinamiknya, asamefenamat ini termasuk dalam golongan NSAIDs. Dia ini kerja utamanya tuh kebanyakan non-steroidal anti-inflammatory drugs, yaitu penghambat sintesis prostaglandin. Untuk indikasinya tuh seperti sakit waktu haid, sakit gigi, sakit kepala, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit setelah bedah. Untuk kontraindikasinya, penderita tukak lambung, inflamasi sel pencernaan kronik, terus hipersensitif sama asamefenamat, penderita asma dan ginjal. Terus dosisnya kalau dewasa sama anak di atas 14 tahun, 500 mg itu dosis awal, kemudian 250 mg tiap 6 jam sekali saat makan. Terus untuk efek sampingnya itu iritasi lambung, kadang-kadang diare pada usia lanjut, mual, muntah, diare, sakit kepala, sakit perut, mengantuk, pusing, vertigo. Terus peringatan sama perhatiannya, tidak dianjurkan untuk diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Terus jangan diberikan lebih dari 7 hari. Terus pemberian pada anak di bawah umur 14 tahun tuh keamanannya belum dipercaya atau masih belum diketahui. Terus kalau terjadi diare atau ras, hentikan konsumsi obat ini. Nama paten Flucadex. Komposisi tiap tablet mengandung acetaminophen 500 mg, gliseril guaiacoat 50 mg, fenilpropanolamin HCl 15 mg, CTM 1 mg, terus dextrometorphan HBr 15 mg. Terus untuk indikasi itu meringankan gejala flu seperti sakit kepala, demam, hidung tersumbat, terus bersin yang disertai oleh batuk.
Untuk kontraindikasinya, penderita dengan gangguan jantung dan diabetes mellitus, penderita hipersensitif terhadap komponen obat, sama gangguan fungsi hati yang berat. Untuk dosis, kalau dewasa itu 1 kaplet 3 kali sehari. Untuk anak usia 6 sampai 12 tahun itu setengah kaplet 3 kali sehari, atau menurut anjuran atau petunjuk dokter. Untuk efek samping, mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan fisikomotor, takikardi, mulut kering, aritmia, terus penggunaan dosis besar dan jangka panjang itu menyebabkan kerusakan hati. Terus peringatan sama perhatian, yang pertama tuh hati-hati pada penderita gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, retensi urin. Tidak dianjurkan diberikan pada anak usia di bawah 6 tahun, ibu hamil, menyusui, kecuali atas petunjuk dokter atau anjuran dokter. Penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol itu dapat meningkatkan resiko kerusakan hati. Hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat yang menekan syaraf pusat.